Selamat datang kembali teman-teman di Propetika Channel. Channel ini berisikan konten tentang kajian keislaman dan keindonesiaan yang menunjang untuk bahan kajian kader HMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang kita telah menemukan beberapa kata kunci dari pembahasan mengenai mission HMI. Kata kunci tersebut adalah siswa, Islam, tujuan, kader, dan perjuangan. Nanti kata kunci tersebut akan kita kaitkan dengan berbagai hal. Ya, salah satunya adalah ketika seorang mahasiswa mempertanyakan, apa alasan saya masuk organisasi HMI? Mission HMI pun bisa kita kaitkan dengan pertanyaan, bagaimana konsep umat menurut HMI? Nanti juga kita bisa kaitkan dengan bagaimana sistem pemerintahan yang lahir dari pandangan mission HMI, atau lebih lanjut dengan aturan seperti apa yang HMI maksud untuk sebuah negara berlandaskan dari pemikiran mission HMI. Atau bisa jadi bahkan HMI bisa berpendapat negara seperti apa seharusnya, atau negara seperti apa yang dicita-citakan oleh HMI. Namun sebelum berangkat lebih jauh, kita harus mengaitkan mission HMI tersebut dengan pertanyaan, kenapa seorang mahasiswa masuk HMI? Biasanya ketika mahasiswa masuk HMI terdapat beberapa alasan. Bisa saja ketika dia masuk HMI dia hanya ikut-ikutan temannya saja, bisa dikatakan, atau diajak mengikuti seminar atau mengikuti pelatihan. Bisa jadi temannya mengajak, ayo kita makan gratis di LK1, atau seorang mahasiswa mengikuti organisasi HMI dengan alasan karena banyak temannya yang sudah masuk, atau bisa jadi karena pacarnya sudah masuk HMI duluan, sehingga kadang dia dicuekkan karena kesibukan pacarnya berorganisasi. Dia berpikir agar dia bisa memiliki kegiatan yang sama, berkegiatan dengan bareng bersama pacarnya, sehingga dia memutuskan untuk masuk ke HMI. Atau bisa jadi karena ibu bapaknya telah HMI dan kakaknya pun telah HMI, sehingga dia merasa harus masuk HMI karena berasal dari keluarga HMI. Dan berbagai macam alasan lain yang melatar belakangi seorang mahasiswa masuk kepada organisasi HMI. Namun saya sarankan, apabila seorang mahasiswa hendak memasuki organisasi HMI,
Alangkah lebih baiknya bukan berlandaskan alasan-alasan seperti tadi yang sifatnya hanya ikut-ikutan. Karena temannya sudah masuk HMI, kemudian dia masuk HMI. Atau karena pacarnya masuk HMI, dia pun masuk HMI. Atau karena orang tuanya telah sejak dulu ber-HMI sehingga dia masuk HMI. Bisa jadi karena salah satu public figure yang dia senangi adalah kader HMI, dia pun memutuskan untuk masuk ke HMI. Saya sarankan tidak seperti itu. Akan tetapi apabila mahasiswa ingin mengetahui HMI atau memutuskan untuk mengikuti organisasi HMI dengan mengikuti LK1, alangkah lebih baiknya seorang mahasiswa melihat terlebih dahulu bagaimana status dari HMI. Misalkan status dari HMI adalah organisasi mahasiswa, harus dipertanyakan terlebih dahulu, mahasiswa seperti apa yang dicita-citakan oleh HMI. Keidealan mahasiswa yang bagaimana yang menjadi cita-cita di HMI atau menjadi mahasiswa ideal versi HMI. Atau bisa jadi mahasiswa melihat terlebih dahulu asas apa yang dimiliki oleh organisasi ini. Seakan HMI memiliki asas Islam. Islam yang seperti apa? Apakah Islam berkemajuan, atau Islam Nusantara, atau Islam khilafah, atau Islam yang menghimpun berbagai paham dari perbedaan mazhab yang ada di tubuh Islam. Atau HMI justru memiliki versinya sendiri sebagai Islam mazhab HMI. Bisa jadi kemudian seorang mahasiswa melihat terlebih dahulu apakah HMI berafiliasi dengan salah satu organisasi lain, atau HMI adalah underbow dari salah satu ormas tertentu atau dari partai tertentu. Kita lihat pada sifat HMI bahwa HMI adalah organisasi yang independen, yang tidak memiliki keberpihakan kepada salah satu partai atau ormas. Mahasiswa pun harus mempertanyakan, sebenarnya organisasi HMI itu memiliki tujuan seperti apa? Apakah tujuannya sesuai dengan apa yang menjadi pengetahuannya? Apakah sesuai dengan keindonesiaan? Ataukah sesuai dengan keislaman? Atau bisa jadi tujuan yang dikonsepkan oleh HMI itu bertolak belakang dengan keislaman dan keindonesiaan. Bagaimana manusia yang dicita-citakan oleh HMI yang terdapat pada tujuan? Seperti apa manusia akademis itu? Seperti apa manusia pencipta, pengabdi, bernapaskan Islam? Dan seperti apa manusia yang memiliki tanggung jawab? Bisa jadi seorang mahasiswa pun mempertanyakan sebelum ia masuk ke HMI. Pertanyaannya misalkan, HMI itu organisasi kader. Seperti apa sistem kaderisasinya? Bisa tidak memfasilitasi saya sehingga mencapai tujuan saya? Bisa tidak HMI menjadi wadah untuk mengaktualisasikan diri saya? Atau bisa tidak HMI menjadi wadah untuk saya berkreativitas, misalkan berkarya? Bisa tidak seperti itu? Mahasiswa harus mempertanyakan hal itu. Kemudian, HMI cocok tidak untuk saya berjuang selama saya menempuh kehidupan di kampus?
Atau HMI hanya bisa menjadikan saya seorang yang manja misalkan? Atau justru di HMI penuh getir? Berproses di HMI penuh dengan perjuangan. Kadang-kadang harus berkeluh kesah, merasakan suatu bisa jadi penderitaan atau seperti apa. Nah, berbagai hal itu harus dipertanyakan oleh mahasiswa sebelum masuk ke organisasi HMI. Tentang mahasiswa, versi HMI itu seperti apa? Islam yang dikonsepkan di HMI itu seperti apa? Independennya bagaimana? Tujuan HMI itu apa? Seperti apa cara mencapainya? Kemudian perjuangan versi HMI itu bagaimana? Setelah mempertanyakan hal itu, barulah seorang mahasiswa masuk kepada organisasi HMI. Sehingga ketika masuk, tidak hanya ikut-ikutan semata, akan tetapi sudah memiliki tujuan yang jelas, baik untuk dirinya maupun untuk organisasi. Lebih jauh, dia memiliki tujuan yang jelas mengenai keumatan, kebangsaan, dan untuk agama. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.